sebagai hamba RK, Kristen tidak ikut Yesus. Apakah benar, Apa setuju hamba atau RK? tidak setuju? Apa hamba RK? Apa maksudnya hamba RK? Begini, nah gula pasir di tempat 16.000 Bu. Nah kalau di tempat Ibu itu berapa nih, itu namanya hamba RK. Oke, lanjut. Ya itu Bu. Iya, kita Yaitu sedang apa? membahas Saya tentang menjelasin itu tak jelas. Yaitu Bu, Oke. tapi jawabnya gitu ya. Begitu aja penjelasannya. iya. Baik, kita sederhanakan diskusinya Pak, dia aku ya. nanya nih, aku tadi dengar. Tuhannya Yesus, Bapak bilang tadi Tuhannya Yesus. Di mana sih dalilnya dapat ada ayat yang mengatakan Tuhannya Yesus, Yesus itu punya Tuhan? Loh, saya tanya sama Pak Loren, Bu Loren, Yesus itu manusia atau bukan manusia, Bu? Tadi juga sudah dijelasin loh. Tapi kalian yang Menurut Ibu gimana? di dalam iman percaya kami mengaku Yesus itu manusia. Iya, benar. Nah, Tetapi kami juga Baik. mengakui dia sebagai Tuhan. Yesus yang manusia ini siapa Tuhannya, Bu? Begini ya. Makanya kalau kalian pakai Gimana? logika kalian itu nggak Yesus bisa. manusia ini Tuhannya begini katanya. Jadi manusia Yesus Tuhannya begini, gitu. Oh, makanya kebiasaan kalian suka memplesetkan, suka nampak ujung-ujungnya. Makanya Makanya pertanyaan kalian saya sesat. sederhana. Sesat kalian Pertanyaan selalu. saya Sesat, sederhana. selalu sesat. Loh, Tapi pertanyaan kalian saya bilang pakai sederhana. logika, tapi kalian kok sesatnya logika gitu loh. Loh, Anda mengakui juga Yesus Aku tadi itu mendengar manusia. pernyataan kalian. Gini Anda loh. kan mengaku, gimana? Silakan mau dijawab. Gini Gimana? loh Pak. Tadi saya di bawah, saya mendengar Bapak bilang Tuhannya Yesus. Iya. Jadi saya mau bertanya, dari mana Bapak bisa mengatakan ada Tuhannya Yesus? Karena manusia harus bertuhan, Bu. Yohanes 20:17 juga ada Kok ayatnya. Bapak bilang apakah harus manusia harus bertuhan? Nah, Ada nah itu tuh. nggak manusia nggak bertuhan, nggak Tuh, percaya datanya Tuhan. tuh. Ya kalau begitu Yesus ateis, Bu, nggak bertuhan dia. Ya makanya ucapanmu Nah, nggak lagi lanjut, Ustaz. ucapin, jangan bilang semua manusia harus bertuhan, nggak semua manusia juga bertuhan. Lah itu kata itu. Yesus sendiri pengakuannya tuh. Mana dia mana? Berapa? Nah, Yohanes 20 nomor 17. Ya. Yohanes. Yohanes 20 nomor 17. Oke, bentar saya buka ya. Oke. Ini dari Alkitab Sabda ini. Oh, pantaslah kalian pakai kitab sesatnya rupanya kalian. Apa jadi? Bang Andi, ini Bang Andi. Udah, Bu Loren coba buka kitabnya, bacakan. Pantas bermasalah kalian selalu. Tadi pagi juga kita begitu kita paksa baca ayat selanjutnya nggak berani, ketakutan loh. Coba ini lihat. Kalian karena pelintir-pelintir ayat doang. Enggak ada. Baca dulu. Enggak ada. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Pinter enggak ada. 20:17, Bu. Yohanes berapa? 20:17. 17. Oke, bentar. Alkitab sabda sesat katanya. Buset dah. Loh ini nih ada nih. Ya, karena suka pelintir-pelintir lagi. Yayasan Lembaga Sabda. Tuh, ini Yayasan Lembaga Sabda nih, YLSA. Alamatnya di mana? Saya nggak butuh itu. Kita dari lembaga Indonesia ya. Itu yang penting kita Ini pakai. bekerja sama dengan LAI juga ini, Ibu. Ayat itu juga Lembaga Kitab Sama Indonesia. aja dengan LAI. Saya bacakan ya. Ya. Cocok kasih sama ini. Pak Alip boleh saya kasih pernyataan sedikit? Mau baca dulu, Ibu Loren mau baca. Biar Ibu Loren Oke, dulu sebentar. saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan Allahku dan Allahmu. Tuh, tertulis. Oke. Nah, tuh. Oke. Ah. Jadi makanya kita mempercayai ya, Yesus itu dia Gagap langsung. dia sini berbicara sebagai kemanusiaannya. Ya, kemanusiaannya. Ya, makanya kalian tahu ketika Yesus disalib
Baik, makanya ibu ditanya kemanusiaan Yesus itu bertuhan atau bukan? Tidak. Ayo jawab. Ya ini Bapak. Pak Ruki diam dulu. Pertanyaannya kemanusiaan Yesus ini bertuhan atau tidak? Yesus itu datang kan menjadi teladan bagi kami kan. Menjadi Kemanusiaan Yesus ini bertuhan atau tidak? Dia mau mengajarkan, itulah teladan bagi kami. Dia mau mengajarkan bahwasanya kita menyembah Tuhan, menyembah Allah. Itu yang mau diajarkannya kepada murid-muridnya. Makanya saya bilang dia berbicara di sini dengan kemanusiaan dia, bukan ketuhanan dia. Ya di Yohanes 10:30 itu kan sudah bilang, aku dan Bapa adalah satu. Itu kan udah jelas itu. Coba lihat dong. Enggak, mereka memang enggak seperti apapun dijelasin enggak bisa paham mereka. Bu Lorencia, kalau memakai Yohanes 10 nomor 30 Bu sama Pak Rudi, berarti kita setuju ya, baik Yesus maupun Bapa tuh mempunyai ibu yang namanya Maria ya. Makanya saya sulit kalian paham. Ada satu masa ketika dia berbicara sebagai benar-benar mengambil seperti manusia. Tetapi ada saatnya juga dia berbicara benar-benar dia menunjukkan dialah Tuhan. Loh, Jadi tadi katanya Yohanes 10:30 itu aku dan Bapa adalah satu. Jadi baik Yesus Ya, maupun memang Bapa iya. punya ibu namanya Maria Pada berarti kan? mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu jelas. Orang Kristen nggak menyangkal itu dan orang Kristen nggak bingung dengan hal itu. Kalian yang bingung. Kalian tetapi capek kalian bahas. Kalian kurang bahan untuk membahas Quran kalian sehingga kalian membahas Alkitab terus padahal sampai gimana pun otak kalian nggak bisa Tanya itu nyambung. tadi, manusianya Yesus bertuhan atau tidak? Jawab. Tadi juga sudah dijelaskan bolak-balik. Kalian nggak Bertuhan atau tidak? menangkap. Nggak mampu kalian menangkap. Yang Ya. ibu nggak jawab, manusianya Yesus bertuhan atau tidak? Sekarang gini, dia bercerita Yo. di situ di dalam apa? Makanya jangan satu ayat itu kalian yang kecaplok-caplok. Yesus manusia, manusianya Yesus bertuhan nggak? Dia tidak menunjukkan dia bertuhan, tetapi dia mau Jadi mengajar. manusianya Yesus ateis, tidak bertuhan. Iya, manusianya Yesus ateis ya, tidak bertuhan ya. Aduh, memang logika kalian itu di mana Nah ya? ini otakmu mati nih Bu, otakmu mati. Oh, mati. Masa Tuhan bertuhan? Jadi Yesus bukan manusia. Tenaga, makanya dari tadi pernyataan kalian tuh Tuhannya Yesus. Makanya saya tanya, kalian bisa bicara ada Tuhannya Itu Yesus. jawab dulu, itu manusianya Yesus bertuhan atau tidak? Kalian berani mengajukan pertanyaan kepada orang Kristen, kenapa pernyataan kalian tuh saya ajukan? Manusianya Yesus ini bertuhan atau tidak? Jawab dong. Makanya kalian jangan Manusianya Yesus bertuhan atau tidak? Ngoceh melulu ibu ini. Begitu kita pertanyakan Nggak bisa dari mana jawab dia dasar pertanyaan. kalian bicara, kalian tidak bisa membuktikan. Jadi Yesus itu kalau siang dia jadi Tuhan, kalau malam dia jadi manusia jawab gitu. dulu pertanyaannya, dari mana kalian bisa menyatakan ada Tuhannya? Kacau nih, ibu ini. Yesus punya Tuhan. Ayo dong gitu. Nah itu manusianya Yesus bertuhan Bu. Ini satu K yang menonton ini. Kalian jawab dulu supaya jangan kebiasaan ngoceh kayak tong kosong nyaring bunyi kalian. Itu dikasih data Bu, Yohanes 20:17. Mana datanya? Yuk, tunjuk. Ya, Bu, Buka datanya. itu datanya tadi dikasih Yesus bertuhan. Tuhannya Yesus. Buka Hah? datanya, buka. Ya, ibu sakit kepala ibu ini. Perlu buat duit Bu, campur masako Bu. Bisa jawab, sakit kepala kita saya bilang. Kalian yang nggak bisa jawab, mana ayatnya, mana. Orang Kristen walaupun nggak pintar-pintar kali tentang Alkitab, paham kok dia apa yang dibacanya. Kalian ini mengajarkan yang sesat. Mana, kasih tunjuk ayatnya. Di mana ada di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang menyatakan ada Tuhannya, Yesus itu punya Tuhan, mana? Bu, coba dilihat di terjemahan lama tahun 1954, Yesus itu sempat mempunyai Tuhan. Nanti di terjemahan tahun yang baru-baru lagi itu Yesus jadi ateis tiba-tiba. Jadi gini, dilihat tahun Dari mana bilangan 1954. Sebentar. Ini tahun terjemahan lama tahun 1954. Ya. Pak, itu Sumber dari Alkitab sabda.org. Diam dulu. Biasakan disiplin. Alkitab sabda.org ya.
Di sini dikatakan, maka Yesus pun bersabda kepadanya, janganlah engkau menyentuh aku, karena belum aku naik kepada Bapa. Diam, di diam. sini, jangan sambil baca aja. 20:17. Sebentar, kamu diam dulu. Tetapi pergilah engkau kepada saudaraku dan katakanlah pada mereka itu, aku naik kepada Bapakku dan Bapakmu, dan kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus ini punya Tuhan. Tahun 1954. Tahun 1954 Yesus itu punya Tuhan. Tahun 55-nya apa Ki? Punya Tuhan nggak? Allahku dan Allahmu, tapi kalau Allah ini diartikan Tuhan sih masih masuk, karena Cuma seperti itu, ya kan? Semua orang bisa tulis. Ayo, kalau memang itu Alkitab ini, buka dong satu Alkitab memang benar-benar Alkitab. Itu kalian ambil comot dari mana itu semua? Dari mana itu? Curi dari mana itu ayat-ayat itu? buka di sini ada websitenya alkitab.sabda.org. Kalau Alkitab namanya Pak, itu lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan Ini juga lengkap nih, dari Kejadian sampai Wahyu. Mau yang mana? Kalian ambil. Mau yang mana? Mau yang mana? Ini juga lengkap nih. Kalian suka kali disesatin gitu loh. Mau yang mana? Mau yang mana? Ini lengkap nih, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mau yang mana? Mau yang mana? Ini lengkap semua nih. Mau yang mana? Lengkap semua ini. Bu, nanti Silakan Bu, dipilih Bu sebagai hamba RK, dipilih mau yang mana? Ini hamba RK. Apa itu hamba RK? Udah fokus ke sini. Ayo ke website ini, ayo coba. Coba. Fokus ke website ini. Kalau nggak paham apa yang kalian ucapkan, nggak usah Fokus ke sini, fokus. kalian Ayo ditutup, belajar. kalian ditutup. Belajar. Jangan jadi Ayo, penyesat belajar. aja kalian selalu ya. Ayo belajar, ayo. Ayo. Buka sendiri, ini bisa, ini open source nih, ini bisa Ya, diakses oleh semuanya ini. Enggak, saya tidak mau dari situ. Alkitabnya Maunya dari berapa? mana? Saya bacakan. Kasih Yang aja ayatnya. 20 nomor 17 yang tadi kok. Yesus itu sempat bertuhan kok. Oke, di sini dikatakan ya dari judul perikopnya. Ya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, jadi ketika dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, itu artinya apa? Ketika Tuhan Yesus ini kan bercerita ketika dia sudah bangkit daripada kematian. Ya, kalian paham nggak di situ? Paham nggak? Weh, kamu tuh muter-muter Ini. kamu tuh. Pak, itu Iman kamu tuh iman muter. jangan Kalau satu nggak muter ayat bisa itu nggak? kalian pegang. Baca dong dari atas, judulnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jadi dia ketika Yesus itu berjumpa dengan Maria Magdalena, dia mau menyuruh Maria Magdalena untuk bercerita kepada murid-muridnya. Menyampaikan kepada murid-muridnya kalau dia sudah bangkit. Kalau kalian ambil satu ayat doang, artinya yang di atas itu kalian aminin juga ya. Yesus memang bangkit, mati dan bangkit dan naik ke surga. Itu harus kalian ambil juga, kalian imanin juga. Jangan satu ayat kalian pelintir untuk kepentingan kalian. Yang nyolong-nyolong kitab itu Anda, kitabnya tolong Kok nyolong? Hello, dari tadi kalian sadar nyolong? Kami tidak nyolong. Taurat itu untuk siapa, Bu? Bingung. Oke, Bingung oke. lu. Bingung. Itu untuk Israel. Nah, iya kenapa lu ambil? Emang kamu orang Israel? Bukan kita ambil. Ya lu pakai kucuk. Ada sejarahnya. Makanya Sejarah kan, apa? ada sejarah nggak? Muslim ada sejarah Sejarah nggak? apa? Ada sejarah nggak kalian? Kalau kau plagiat aja. Lo tidak plagiat, kalian yang plagiat. Ya Makanya di itu lo kau Al-Quran pakai istilah Islam di Biblemu itu, istilah Islam semua kau pakai. lo kalian coba istilah Islam. Hello, Ya Islam itu munculnya kapan? Alkitab apa arti Alkitab? Islam munculnya kapan, bro? Alkitab itu apa? Islam munculnya kapan, bro? Loh, emang Protestan munculnya kapan? Islam munculnya Protestan kapan, bro? Protestan itu Islam munculnya munculnya kapan? kapan, bro? Protestan munculnya kapan? Bro, Islam Yang munculnya kapan? plagiat aja, Bu. Enggak, Kalau abad Islam keberapa? munculnya belakangan, kenapa lu pakai istilah Islam di Biblemu? Kenapa? Keberapa kalian muncul? Kenapa kau pakai Abad istilah keberapa Islam kalian dari Biblemu, muncul? Bu Kucluk? Kalau kau yang kuculuk aja lah kau, Bu. Kau nggak punya dari tadi.
jawab ya. Malu ya. Perempuan kayak gini dikuculukin aja lah, turunin aja lah. Orang nggak ada ilmu. Kalian muncul, agama kalian Terus muncul. kenapa kau pakai kata Allah, Alkitab, Firman, Rasul? Kenapa lu pakai? Dari mana itu? Dari mana itu kuculuk? Kalian muncul. Dari mana itu kau pakai? Abad Dari mana keberapa itu kalian pakai kalau lu muncul? nggak plagiat? Jawab ya. Nggak sanggup jawab. Dari Yang mana kau plagiat pakai itu? Dari mana? Yang Dari plagiat mana? itu kalian. Ya, dasar Tidak nolong mungkin kitab pertama orang, nggak muncul ngaku lu. menjadi ya apa ya, Nolong kitab mencontoh orang yang aja lu. belakangan. Yang belakangan yang pasti menciplak itu harus kalian pahami. Oh, yang belakangan menjiplak. harus kalian Terus sadari. kamu dapat kata Allah dari mana? Kami tidak ada Tolong aja bu. Makanya jangan suka nolong. Kristenan. Ya, Allah Dapat tidak kata Allah dikenal dari di mana? Kristenan, ya. Plagiat. Dapat kata Allah dari Kamu mana? yang plagiat, sadar dong. plagiat. Kalian abad keberapa munculnya? Aduh, Plagiat. Shh. Plagiat, umat plagiat. berlagak Umat bego plagiat. Makanya kalau pelagiat aja. Gini ya, lu dimit dulu itu. Ini ngoceh melulu ini perempuan ini. Ya, Taurat lu pakai, lu colong kitab orang. Giliran LAI menerjemahkan lu pakai kata Allah, Alkitab, Rasul lu pakai gitu. Katanya duluan. Kalau Anda duluan, kenapa lu nyolong yang datang belakangan? Kenapa? Kristen itu dari siapa? Kristen itu dari Antioquia, pendirinya adalah Paulus. Baca Kisah 11:26. Kemudian dibawa ke Roma. Roma di sanalah dibuatkan konsili menjadi konsep Trinitas. Jadi agamamu itu bersumber dari Roma. Plagiat kayak gini, aduh capek deh ibu kayak gini, ilmu nggak ada. Dibilangin itu Yesus tadi itu manusia. Udah jelas. Oke, sepakat Yesus manusia. Apakah manusia Yesus itu bertuhan? Ya, mau begini diputar-putar gitu. ketika engkau percaya Yesus Tuhan, Dasar engkau perempuan kucluk, nggak ada ilmu diskusi. Lu diam situ, diam situ. Di pojokan sana. Hati-hati ada tai kebo, nanti keinjak. Habis injak tai kebo, masuk gereja nggak buka sepatu lu. namanya kita anak, kalian hamba. Anak lagi, anak siapa lu? Anak kucluk. Buka sendal, namanya kalian hamba. Ya kan? Kalian hamba Apa loh. sih? Hamba. Ibu ini lagi Hamba dapet kalian. ini. Kami anaknya Tuhan, anak Tuhan kami. Nah, itu. Oh, jadi Tuhan mau beranak. Tuhan mau beranak. Kalian hamba. Jadi kalau Emang Yesus punya istri beranak? masuk rumah orang itu harus buka sendal ya. Beda dong kalau anak itu terhormat. Apa sih anak sama sendal? Lu mau ditabok sendal sama anak lu? Aduh, buat malu kalian itu. Makanya Ya kalau malu lah kau menuhankan anak orang. Anak orang kau tuhankan. ya terserah. Kan saya bilang Yesus tadi, itu kamu dilahirkan, ya. Bu. Itu Ya, waktu dia bayi ditetein, disusuin sama ibunya. Masa lu tuhankan kayak gitu? ya, Ada aja lu ya, lu nggak dipakai. Saya juga kasihan. Anak orang kau tuhankan. Ya, Itu terserah Yesus manusia. Kenapa lu tuhankan? kamu mau bilang apa ya terserahmu. Ya memang faktanya begitu. Sekarang jawab dulu. Hajar, Wah. Kenapa kalian muncul? Kenapa kalian bilang kami yang pelajar? Sebentar Bang Dewa. Misalkan Tom, ya. Padahal ya, Bentar, Bang Dewa. jelas Yesus di dalam Wahyu 22 nomor 9, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Yesus mengakui dia adalah hamba. Silakan dibuka kalau tidak percantan, percantan. Nah, ini nih. Yesus tuh hamba, Abdul. Wahyu 22 nomor 9, Kuriasmoto, dibuka. Siap. Ini juga ini. Yesus tuh Abdul. Ini kisah para Rasul 3 nomor 13. Ilah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita telah memuliakan hambanya. Yesus tuh Abdul, hamba. Ya, dibuka lagi Wahyu 22 nomor 9, Bang Moto, supaya lebih jelas lagi. Ini pengakuan Yesus sendiri ya, tulisannya merah ini. Wahyu 22 nomor 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah Abdul, hamba. Ya, jedor ya. Iya. Jadi di situ sudah jelas ya Bu ya. Kalau misalkan toh mau berdiskusi, diskusi yang baik Bu ya. Allah menciptakan manusia itu memiliki dua kuping.
Artinya itu supaya kita itu banyak mendengar, lihat, menciptakan dua mata juga supaya banyak melihat, banyak mendengar, dan sedikit bicara. Ketika kita berbicara, tepat pada sasaran. Jangan mengatakan kami sebagai seorang hamba, itu sendiri adalah hamba, di situ jelas. Ya, dalam Wahyu 22 nomor 9. Baik. Yesus Abdul ya. Iya dong. Betul. Hmm. Siap. Coba tanya Pak Rudi, Pak. Pak Rudi, masih monitor Pak Rudi? Tadi Pak Rudi membawa ayat, doktrin mengatakan Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Betul ya Pak Rudi ya? Ya saya jelaskan Pak Rudi? dulu boleh ya? Enggak usah dijelaskan Pak Rudi, karena ayatnya tidak ada. Kami tidak butuh penjelasan, kecuali kalau ayatnya ada. Ayatnya ada, Pak Rudi boleh menjelaskan. Nah, boleh nggak Pak Rudi, pihak dari kami mengatakan bahwa Roh Kudus itu 100% Tuhan, 100% burung merpati. Silakan. Boleh tidak? Kalau bilang boleh, ya kalau dari Boleh pihak saja. Islam. Baik, berarti artinya di sini Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia. Berarti Roh Kudus di sini punya dua natur juga. 100% Tuhan, 100% burung merpati. Disamakan, Yesus dikatakan sebagai anak hewan, anak domba, sementara Roh Kudus Tuhannya juga dikatakan sebagai anak hewan juga. Ya. Nah, sekarang Bapa punya berapa natur? Silakan Pak Rudi. Itu kan kalau saya satu aja. Satu. Pak Rudi sudah membaca semua kitab? Punya Belum. berapa natur Bapak? Belum sepenuhnya saya membaca. Baik, kalau begitu baca sepenuhnya sama Pak Rudi ya. Bapak punya 4 natur. Silakan Pak Rudi baca dulu aja semuanya. Nanti saya akan sebutkan naturnya apa saja. Ya Pak Rudi ya. Jadi Pak Rudi ini, keimanan Pak Rudi ini bukan berdasarkan doktrin, berdasarkan dari yang tertulis, tetapi doktrin Pak Rudi ini adalah doktrin buta. Di mana pengajarannya adalah pengajaran berdasarkan dari bapak-bapak gereja. Ya, yang namanya iman tidak boleh buta. Kalau cinta boleh buta cinta. Seperti halnya kami umat muslim, kami cinta kepada Nabi Muhammad, kami cinta kepada Allah tanpa kami melihat. Itu artinya kami cinta buta. Tetapi alhamdulillah iman kami bukan iman buta. Sementara Pak Rudi sudah cinta buta ditambah iman Pak Rudi buta. Pak Rudi membenturkan antara dalil dengan yang namanya iman. Sampai-sampai Pak Rudi menjelaskan sedemikian rupa berputar-putar supaya dalil itu cocok dengan keimanan Pak Rudi. Tapi sampai kapanpun juga tidak akan pernah ketemu Pak Rudi antara dalil dengan keimanan, karena itu berbenturan, itu bertentangan. Semua dibentur-benturkan di dalam kekristenan itu Pak Rudi. Dari mulai kitab sucinya mereka benturkan kitab suci mereka benturkan dengan KBBI. Dari mulai keimanan mereka benturkan dengan semua, dipecah belah semua sama mereka. Jangankan keimanannya dipecah belah, jangankan kitab sucinya mereka pecah belah, bahkan Tuhannya saja Pak Rudi pecah belah menjadi 3. Baik, saya Jadi mau tanya, kalau memang begitu, saya Baik. menurut pendapat orang Bapak yang di Islam sah-sah aja, tapi dari pendapat kami yang Kristen kan mempunyai beda pendapat. Baik, saya coba tanya sama Bapak, sebagai Islam seluruhnya, apakah sahabat Nabi yang Bapak agung-agungkan itu mencintai nabinya semua? Ada sebagian yang berkhianat, ada Pak. Ada yang berkhianat, berarti dasar agama Bapak kan Islam kan dari sahabatnya kan, setelah nabinya meninggal kan? Kok dasar keimanan kami dari sahabat, gimana ceritanya Pak? Bapak mengeluarkan statement seperti itu. Dasar keimanan kami bukan dari para sahabat Pak. Bukan. Jadi agama Bapak dari Al-Quran Pak, mana? dari Al-Quran. Oke, dari Al-Quran. Dari Al-Quran datangnya agama Islam itu. Betul. Al-Quran. Bapak dapatnya langsung dari Al-Quran, nggak dari ulama Bapak? Saya pengajaran kami dari para ulama, dari para nabi, daripada tabiin, dari para habaib, dan turun kepada kiai, kepada ustadz Pak. Bukan yang berkhianat, yang kayak mengikuti, bukan. Oh, berarti sahabat Nabi Muhammad itu ada yang banyak juga yang berkhianat ya? Bukan banyak gitu Pak, ya? ada yang berkhianat, sama halnya dengan Yesus Pak. Sama. Yesus Ada yang juga ada yang berkhianat. berkhianat kepada Yesus. Oke, Pak. Betul. saya coba tanya satu pertanyaan ini. Kalau bisa jawab, saya masuk Islam. Nggak usah Pak, nggak usah masuk Islam Pak. Oke, nggak usah, nggak apa-apa. Saran saya, iya. Saya mau tanya, anak Nabi itu ada namanya Fatimah, kuburnya di mana?
Kenapa? Coba bisa jawab. Kenapa Pak? Anaknya Nabi Muhammad ada namanya Fatimah, betul tidak? Betul. Betul. Seluruh Islam yang boleh jawab. Kalau betul lah anak Nabi itu Fatimah itu, di mana kuburnya, Pak? Baik, Pak Ardiansah, ada ini? Silakan. Ada informasinya. Dia menjelaskan bukan mengenai soal keimanan, tapi menjelaskan dia bertanya mengenai soal ilmu pengetahuan yang sama sekali tidak meruntuhkan keimanan. Meruntuhkan keimanan, Pak. Tidak Pak. Karena agama Bapak itu dapatnya dari Nabi Bapak. Dari Nabi Bapak itu mana yang lebih Bapak utamakan? Sahabat Gini loh Pak, yang gini lebih Pak, paham atau ketika keluarganya? Bapak menanyakan kepada kami Pak ya, kepada kami, seperti halnya orang Kristen menanyakan di mana sunat di dalam Al-Quran, kami jelaskan tidak ada Pak. Dan kami pribadi tidak tahu kuburan Fatimah itu di mana. Nah, berarti kan Bapak. sekelas Kalau anaknya Bapak Nabi mau aja. tahu kuburannya Fatimah di mana, di sini Bapak bisa baca di Google, udah jelas rumah Akil Makbaroh Aimah. Itu di rumah Akil bin Abi Thalib. Bapak kalau misalnya ingin bertanya, setidaknya Bapak harus lebih pintar dulu. Karena apapun yang Bapak jelaskan, apapun yang Bapak bilang itu hanya berputar-putar saja, tidak ada jawabannya. Karena Bapak sendiri tahu bahwa bahwa pertanyaan yang Bapak tanyakan tidak ada jawaban. Apa pertanyaannya nggak saya jawab? Saya coba tanya sama kamu. Apa pertanyaan yang kalian tanyakan ke saya nggak saya jawab? Pak Rudi, saya juga. Jangan dulu Bu, jangan dilawan Bu. Jangan dilebarkan. Yang agama Bapak sendiri saja berputar-putar tidak jelas. Apanya yang Sebentar. berputar-putar? Saya Baik Pak. Pak Rudi. Baik. Pak Rudi menanyakan kepada kami sesuatu hal yang tidak ada hubungannya untuk meruntuhkan keimanan. Tapi saya akan bertanya mengenai soal kitab di Bapak. Bapak tadi mengatakan kalau misalkan saya sanggup menjawab, Bapak mualaf. Saya pun bisa Pak berani mengatakan kalau Bapak bisa menjawab pertanyaan Pak, saya murtad Pak sekarang Pak. Tolong Pak Smoto, Pak Alip dibuka Matius 16. Sebentar ya. Bapak masuk Kristen. Nah makanya nggak usah seperti itu Pak. Nggak usah ngancam kami seperti itu. Islam tidak butuh yang namanya manusia Pak. Apalagi manusia seperti Bapak. Tidak butuh Islam itu Pak. Emang saya manusia. Tolong dibuka. Pak? Tolong dibuka Matius 16. Semua, Pak Alip sebentar ya. Bapak nyari jawaban yang tidak ada, saya pun siapkan jawaban yang tidak ada Pak. Pak Alip atau nggak Bang Andi? Tolong Matius 16 nomor 28. Sebentar Pak. Bisa jawab. Baik. 1-0 Pak ya. Sekarang giliran saya bertanya ke Bapak. Tolong dibuka Matius 16 nomor 28. Pak Alip. Baik Bang Andi, tolong dibaca. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hari di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Baik, pertanyaan saya, siapa murid yang tidak mati sampai hari ini menunggu dunia yang kedua kali? Silakan Pak. Silakan Pak. Di dalam Matius 16 nomor 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, ya. Ingat ya, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia. Anak Manusia di sini adalah Yesus yang datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Pertanyaan saya, siapa murid Yesus yang belum mati sampai hari ini menunggu kedatangan Yesus? Silakan. Nggak usah berputar Pak. Silakan. Ya saya belum jawab, udah dibilang berputar. Baik, silakan jawab. Tadi Siapa, kan Pak? dialognya bagus-bagus. Saya nggak ada emosi. Ya udah silakan dijawab aja Pak. Pak. Jawab aja. Dijawab. Ujungnya Dijawab saja, emosi Pak. orang Bapak. Langsung dijawab Pak. saja Pak, dijawab. Ya, oke. Yang tidak mati itu adalah pengetahuan tentang Yesus. Nah, ketawa. Nggak ada pengetahuan Pak ya. Loh, Ini mati jasmani Pak. Ini mati jasmani Pak. ya ampun. Mati jasmani. Saya Ini kasih Pak jawab Yohanes 20. Jangan pindah dulu Bu. Bu jangan pindah dulu Bu. Sebentar Bu. Jangan pindah dulu Bu. Sebentar Bu. Bu Sebentar jangan Bu. pindah dulu. Minta jawaban, saya jawab kalian ketawa. Apa itu Baik, penghargaan sama baik. orang? Apa begitu agama kalian diajarkan? Ya, begini Pak, kepada orang seperti Iya, Bapak, begini agama Pak. kalian mengajarkan begitu ya? Ya, begini sekali Pak. agamanya itu. Betul begini Orang Pak, ajaran menjawab, kami kalian kepada orang menghina seperti Bapak. begitu.
Ya, betul Itulah begini Pak. akidah kalian. Udah cukup Pak Rudi. Saya Baik. nggak ada. Saya coba Kasih arti mati. Mati apa sih? Pak Rudi diam dulu. Arti mati apa Pak? Arti mati. Nggak begini Pak. Arti mati apa? Saya Jawab dulu. Arti mati di sini apa Pak? Saya tadi kan berdialog. Arti mati di sini jawab. Mati secara pengetahuan. Misalnya Pak, jasmani dan rohani Pak. Itu secara makna, secara Nah ini namanya lu lawan Bible-mu sendiri. Bible dilawan terus. Lo kalian juga menafsirkan Tuhan berpunya Ya itu mati artinya apa mati? kalian sendiri. Arti mati apa? Punya tangan aja kalian bilang Arti aja. mati apa? Arti Tuhan punya tangan apa menurut kalian? Itu pindah lagi dia ini Markus 16:28 dulu. Saya jelaskan. Bapak jawab aja dulu Bapak Rudi, Saya jelaskan, jangan Pak. Saya sudah jawab dari pertanyaan satu tadi udah saya jawab. Nggak ada Pak jawabannya Pak. Tidak ada jawabannya. Ya, yang jelas di sini ya. Dengar ayatnya ya, Ikhwan Pilah yang ada di sini semua. Matius 16 nomor 28. Aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada muridnya ini ya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, artinya Yesus berkata seperti itu kepada muridnya yang hadir pada saat itu di situ. Ada yang tidak akan mati. Artinya tidak akan ada salah satu murid Yesus yang tidak akan pernah mati. Mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jelas sudah di sini bahwa ternyata murid Yesus ada yang tidak akan pernah mati sebelum Yesus turun yang kedua kali. Pertanyaan saya, siapa namanya murid Yesus yang belum mati sampai hari ini menunggu kedatangan Yesus? Ternyata dia mengatakan itu adalah pengetahuannya. Di mana penafsiran seperti itu? Tidak ada sama sekali. Silakan cari lagi Pak yang lain Pak. Saya sama sudah dengan mempersiapkan. halnya, Pak. Begini loh Pak, kita fair-fair aja lah Pak ya. Sama artinya Al-Quran orang Bapak yang Tuhannya punya tangan. Jangan Orang Bapak masuk kan ke Al-Quran dulu Pak. Loh, Bapak enggak, cari pertanyaan yang tidak ada Enggak, jawaban. kalian kalau Ini saya kalau di-compare, mempersiapkan Pak 100 pertanyaan yang tidak ada jawabannya Pak, Pak, berdasarkan dalam Bapak, ayat. Silakan kalau Bapak saya tanya lagi ke compare- kami Pak. Silakan. Silakan tanya yang tidak ada jawabannya. Saya sudah mempersiapkan pertanyaan yang tidak ada jawabannya juga Pak. Silakan. Tadi sudah saya jawab pengetahuan. Nggak Yang ada tidak Pak, akan mati. nggak ada. Ya, tidak Loh, ada. Di sama dalam dengan Matius halnya 16 nomor di Al-Quran 28. orang Bapak, kenapa Tuhan punya Jangan tangan? masuk ke Al-Quran Pak, jangan masuk Coba. Pak. Nanti masuk ke Al-Quran nanti. Kenapa lu lari ke Pertanyaannya di Al-Quran? sini. Ini orang ini Wak, nggak bisa jawab dia lari ke Al-Quran. Kenapa sih? Kenapa sih? karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Entar dulu bu. Dia nggak bisa jawab pertanyaannya Bang Dewa, dia lari ke Al-Quran. Dasar kucluk bener ini orang. Definisi mati nggak paham dia. Mati secara pengetahuan katanya. Enggak. Ya makanya kan tadi saya bilang muter-muter kan kalau ngomong si Bapak Rudi ini. Nggak ada pernyataan mengenai soal definisi apa sih mati pengetahuan itu tidak ada ya, Iwan Pila ya. Silakan dicek kalau tidak percaya di dalam Matius 16 nomor 28. Tidak ada pernyataan seperti itu. Itu pernyataan ngawur, pernyataan asumsi, di mana untuk mempertahankan satu kebodohan, jawabannya dengan ketololan. 86, silakan. Bisa jawab pertanyaanku, saya manjat sutet dan saya transfer ke Bapak. Pertanyaan saya ke Bapak. Itu lahir tanggal berapa? Tertulis di Bible. Tanggal berapa Yesus lahir? Tuhan loh ini. Kalau lu bisa jawab tertulis, saya manjat sutet 10 kali bolak-balik. Silakan. Yesus lahir tanggal berapa? Tuhan loh ini. Jawab. Jawab. Ya kau jawab dulu lah. Kenapa bisa? Jawab itu. Yesus lahir tanggal berapa? Tertulis. Ya kamu jawab dulu tadi pertanyaan saya. Jawab dulu itu. Yesus lahir tanggal berapa? Al-Quranmu. Jawab. Jawab. Yesus lahir, Tuhan mau lahir tanggal berapa? Jawab. Tuhan mau lahir tanggal berapa? Jawab. 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 Saya jawab mau. Ya, jawab. Tapi Bapak punya etika lah berbicara Pak. Jawab sekarang. Tuhan mau lahir tanggal berapa? Ya, bagus-bagus Bapak nanya coba. Ya, jawab. Dia coba ulangi pertanyaannya bagus-bagus. Tuhan mau lahir tanggal berapa? Atau saya ulang, Yesus anak Maria itu
lahir di kota Daud tanggal berapa? Silakan. Anak Maria itu namanya Yesus lahir tanggal berapa? Jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dor. Masih mau kok datang besok? Lanjut teman-teman. Nggak bisa jawab dia, memang nggak ada jawabannya kok. Siap Bang Andi, terima kasih pada Iwan Pila yang ada di sini semua. Ketika yang namanya dia bertanya kepada Muslim, dia mencari satu pertanyaan di mana pertanyaan itu tidak ada jawaban. Seolah-olah dia itu puas, merasa puas ketika bertanya kepada umat Muslim, tidak ada jawaban sama sekali ya. Cuma sayangnya pertanyaan dia ini tidak sama sekali meruntuhkan keimanan kami sebagai umat Muslim. Ini tidak ada hubungannya dengan keimanan, tetapi ini adalah pengetahuan. Tetapi ketika seorang Mahadewa bertanya berdasarkan dalil, berdasarkan textbook, banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kepala dewa ini pecah dan tidak menemukan jawabannya. Salah satunya itu adalah di dalam Matius 16 nomor 28 tadi. Tidak ada sama sekali jawabannya. Ya, kalau ada jawabannya, kalau ada jawab pertanyaan dewa yang di dalam Matius 16 nomor 28, besok gua kawin lagi, gua habis maghrib. Ayo. Saya juga, kalau ada Kristen bisa menunjukkan Yesus tanggal lahirnya berapa di Bible tertulis dengan jelas, saya manjat sutet 10 kali bolak-balik. Tapi kan Bapak, saya tadi Ya udah jawab Pak, tanggal berapa Yesus lahir? Jawab aja. tapi kan jawaban saya nggak memuaskan ekspektasi. Pak Rudi, Anda belum jawab pertanyaanku. Yesus lahir tanggal berapa? Nah, itu kalau nggak salah Mahadewa tadi tanya. Yesus lahir tanggal berapa? Bagus. Bapak, kalau mau bertanya itu punya etika, Bapak. Yesus lahir tanggal berapa? Nggak perlu teriak-teriak, Pak. Yesus lahir tanggal berapa? Ajarkan agama Bapak. Saya tanya. Yesus lahir tanggal berapa? Ini begitu banyak orang. Yesus apa dijawab? Ya saya nggak perlu menjawab pertanyaan Bapak. Ya karena memang ada jawabannya. Ya nggak perlu saya jawab. Karena memang ada jawabannya. Karena memang ada jawabannya, kecuali bilang lahir sesuai dengan kelahiran Dewa Matahari. Nggak ada jawabannya itu. Emang enak ditabok balik. Tuhan loh ini. Masa Tuhan nggak lengkap sejarah tertulisnya? Masa Tuhan hilang kisahnya banyak? 13 tahun 29 hilang kisahnya. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau jadi Kristen, Rudi? Kau nggak bisa jawab. Tuhanmu lahir lo tanggal berapa? Ayo jawablah. Tertulis. Tertulis di Bible sebagaimana kau Natal 25 Desember ada nggak tertulis segitu? Kalau ada saya manjat sutet. Ayo jawab. Jawab. 1, 2. Anjir. Ya, menanyakan kuburan apa? Kuburan Rasulullah, kuburan Fatimah Az-Zahra, apakah ada di dalam Al-Quran? Saya katakan tidak ada, ya. Tetapi kalau misalkan Bapak menanyakan di dalam kisah riwayatnya itu ada. Tolong ada yang bisa buka nggak? Ada punya device 2? Janatul Baqi, tempat kuburannya Fatimah Az-Zahra, putri kesayangannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikuburkan Pak, nggak jelas. Dikuburkannya malam. Sebentar Pak, sebentar Pak ya, sebentar. Kami di sini mengedukasi kepada di bawah. Bapak tidak percaya juga tidak apa-apa, nggak masalah ya. Tadi Bapak mengatakan saya akan mualaf, nggak perlu Pak. Islam nggak butuh orang seperti Bapak ya. Kami akan menginformasikan mengenai soal kuburan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan baginda Rasulullah SAW itu. Di mana? Di Janatul Baqi. Itu jelas istri-istri Nabi, kuburan para syuhada. Sahabat Nabi itu, Pak. Sebentar Pak ya, sebentar. Betul tuh kata Pak Duka juga tuh. Islam tidak butuh manusia sampah seperti ente, ya nggak butuh kami. Kenapa Baik, coba dibuka. Ada yang bisa buka? Punya device 2? Pak, jangan dibuka. Janatul Baqi, dibuka. Aduh Pak.
Ini Anda ini giliran membantah jawab, tapi ditanya nggak jawab. Saya tadi udah jawab apa? Yesus lahir tanggal berapa? Makanya dengerin dulu orang jelasin di Al-Quran, memang nggak ada dijelaskan Fatimah itu dikubur di mana, tapi di lain tempat ada dipisahkan gitu loh ya. Pak Alif, tolong dibuka Pak Alif, diketik aja Janatul Baqi. Apa? Janatul Baqi, tempat pemakaman Fatimah Az-Zahra, istri-istri para nabi, sahabat nabi, semua di situ dikuburkannya. Kalau nyari di Al-Quran lu sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu. Saya boleh ngomong. Ketemu. Ada Janatul Baqi, ada di Madinah, terletak di Madinah, Arab Saudi, di sebuah tempat suci yang penuh dengan makna sejarah. Ia menjadi titik penarik bagi banyak peziarah dari seluruh penjuru dunia. Ia adalah makam Janatul Baqi. Udah dijawab. Alhamdulillah, ternyata di Al-Quran memang tidak ada, tetapi di hadis itu dijelaskan ada ya. Pak, saya Ada dijelaskan. Nggak usah kau bantah, kucil, kau nggak jawab pertanyaan. Kau nggak punya hak jawab di sini. Yang kau jawab sekarang, Yesus lahir tanggal berapa? Itu urusanmu, itu tugasmu. tanggal 20. Tanggal berapa dia lahir? Kamu nggak punya hak jawab yang lain kecuali pertanyaan ini. Yesus lahir tanggal berapa? Jawab. Kau nggak punya hak dengan yang metode apa dengan topik yang lain. Kecuali ini hak jawabmu adalah Yesus lahir tanggal berapa. Itu kau punya tanggung jawab. Kalau kau nggak bisa jawab, berhentilah kau jadi Kristen. Jawab. Nggak usah masuk Islam. Nggak usah. Jawab. Sudah jawab. Jawab. Yesus lahir tanggal berapa? Kalau kau nggak bisa jawab, lu diam. Kamu nggak punya hak bicara. Kalau kau nggak jawab. Jawab. Gimana dia mau ngomong kalau kalian mute? Dia mau ngomong kalian mute. Ya, ibu Gimana bantu. Yesus lahir tanggal berapa ya? Yesus lahir tanggal berapa? Kalau secara jelas di Alkitab memang tidak ada tertulis 25 Desember. Oke, tidak ada tertulis, selesai. Oke. Sekarang Yesus lahir tanggal berapa kau, Rudi? Jawab. Tidak, menurut ibu ini tidak tertulis. Berarti 25 Desember bukan hari lahir Yesus. Orang Kristen semua tahu itu kok. Nggak mesti kamu tanya sama. Ya, berarti Tidak ada tertulis. Berarti nggak ada jawaban. Apakah kita ketika kita tidak ada Berarti tertulis di nggak ada situ? jawaban. Kalau nggak ada jawaban, saya nggak jadi manjat sutet karena jawabannya nggak ada. Oke? Kenapa kamu manjat sutet? Nanti Ya, kamu artinya mati. memang jawabannya nggak ada. Artinya 25 Desember itu hari apa itu 25 Desember? Siapa yang lahir itu? Natal 25 Desember apa itu? Siapa yang lahir? Kalian memikir apa? 25 Desember itu siapa yang lahir? Begini. Hari ini Ibu dirayakan 25 Desember itu siapa yang lahir? Menurutmu apakah semua 25 orang Desember itu siapa yang lahir? kamu jawab aja, kamu yang tahu. Bukan saya yang jawab. Bukan Anda- saya yang Natal. Kau yang Natal itu loh. 25 Desember siapa yang lahir? Yang kami yakini itu kelahiran Yesus Kristus yang kami imani. Mana Kenapa? datanya Yesus lahir 25 Desember? Mana datanya? Ya, silakan. Percaya kan gak ada pasang. Iya, mana datanya Yesus lahir 25? Mana? Kok goblok kali lo dari tadi dia bilang Keluar lagi kata Korintusnya. Alkitab Keluar tidak ada Korintus. Keluar Korintusnya dia. Mengeluarkan kata-kata Korintus. Mengapa? Mengeluarkan lagi kata Korintus. 1 Korintus 4 nomor 10. Ada goblok karena Kristus. Siapa yang goblok di sini? Siapa yang goblok? Anda atau kami? 1 Korintus 4:10 keluar lagi. Anda bodoh karena Kristus. Di ruang Ayo keluar lagi kata-kata bodohnya. Anda bodoh karena Kristus. Ayo keluar lagi. Saya jawab. Kau diam Rudi, kau enggak jawab. Kau diam kau enggak jawab. enggak. Nah ini loh tata bahasamu juga emosional, kamu kayak mau Nah perang. itu kalau meluarkan kata-kata. Kenapa? Lah, bukan dari tadi. Ya kau mengeluarkan kata-kata Korintus tadi. Kenapa kau pakai kata Korintus di sini? Apa ini kata-kata Korintus? Iya, Korintus itu mengatakan kamu bodoh karena Kristus. Kembangan kalian bicara.
Korintus itu, Bu. Kenapa? Kamu bodoh karena Kristus. Baca 1 Korintus 4 nomor 10. Siapa yang bodoh karena Kristus? Siapa? Si Clement mute. Mau Baca klaim-klaim baca itu, baca. Baca itu 1 Korintus 4:10. Kamu bodoh karena Kristus. Kalau kamu yang bodoh, Bu, jangan bilangin orang bodoh. Kamu aja yang bodoh, Korintus. Emang kalian bodoh. Nah, itu gitu kamu yang loh. bodoh, 1 Korintus 4:10. Kalian bodoh. Coba kau baca dulu datanya. Coba kau baca datamu. Nah, sama seperti kamu saya bilang, kamu Coba kau baca datamu. Siapa yang bodoh karena Yesus? makan itu apa kata orang? Di Biblemu itu, ya, di Biblemu itu roti dibakar di atas tai kering kau makan. Oke, kalian. Tai kering itu tempatnya membakar roti, baru kau makan. Kemudian naik di tembok minum air kencingnya sendiri. Nah, makanlah kau itu. Emang lu pikir enak jadi Kristen? Air kencing. Nom. Ya itu kau dari kencing makan sendiri atas tembok dan makan tahinya. Di Bible lu baca itu, Bible mu amburadul itu. Amin. Kami bodoh karena Kristus. No, siapa yang bodoh karena Kristus? Siapa yang bodoh? Karena memang kau dibodohi oleh Paulus. Jelas itu anaknya Maria manusia. Lalu Tuhan kan. Siapa yang bodoh di sini? Bu, mau nggak Bu, saya tantang Ibu ketemu dengan saya. Saya minum air kencing, Ibu minum racun sesuai di dalam Markus. Berani nggak Bu? Apa? Saya tantang ketemu, Ibu berdua sama saya, jadwalkan. Siapapun terserah, saya tantang seluruh pendeta yang ada di dunia ataupun di akhirat. Saya minum air kencing unta, Ibu minum racun. Racun Markus Bu, sesuai di dalam Markus. Berani nggak Bu? Kalau berani ayo kita ketemu dengan saya Bu, jadwalkan dengan saya. Seluruh pendeta. Iya, Tadi aja jadwalkan. juga Boleh saya jawab Pak Hadi, boleh saya jawab? Sebentar Pak Rudi, sebentar. Tadi kan Ibu membawa kencing unta ke sini. Saya Emang iya, Kak? jadwalkan dengan saya Bu, kapan Ibu mau ketemu dengan saya? Insya Allah kami ada sponsor. Saya minum air kencing unta 1 gelas Bu. Ibu minum racun sianida 1 sendok aja. Saya terima tantangan Ibu kapan aja Ibu mau. Gimana Bu? Kita buktikan Bu, kita buktikan. Saya juga ingin membuktikan ayat di dalam Markus, tanda-tanda ini akan yang percaya sama Yesus itu ternyata minum racun maut itu tidak apa-apa. Dan alhamdulillah berapa banyak orang yang minum racun di Afrika minum racun, mereka percaya dengan ayat itu. Alhamdulillah semuanya makan malam sama Bapa di surga Bu. Semuanya itu Bu. Ya. Seorang pendeta yang hebat, mereka mengakui racun maut itu tidak apa-apa. Pada saat dia minum racun maut itu, alhamdulillah Bu, makan siang juga sama Bapak di surga. Naga-naga. Kapan Ibu mau kita jadwalkan Bu? Kapan Ibu mau? Mohon tadi minum. Iya, saya minum kencing unta, Ibu minum racun. Kapan? Kayak ayat mana nih? Ayat Markus Bu. Markus 16 Bu, 15 sampai 18. Minum racun maut tidak celaka. Gimana? Jadi Mau? saat itu menuhankan Yesus. Syaratnya percaya Yesus Tuhan, minum racun maut tidak celaka Bu. Berani nggak kau menuhankan Yesus? Kau harus minum racun. Paham tak? Kita jadwalkan dengan saya berdua Bu. Kita jadwalkan dengan saya berdua. Kapan aja. Bila perlu saya yang nyamperin ke tempat Ibu. Ibu tadi mengatakan kepada kami minum yang namanya air kencing unta. Saya tantang sama Ibu buat ketemu. Saya minum air kencing unta, Ibu minum racun maut. Gimana? Saya minum kencing unta 1 gelas, Ibu minum racun sianida 1 sendok. Jadwalkan dengan saya Ibu. Kalau Ibu punya keberanian, silakan jadwalkan dengan saya. Kapan? Lihat aja kan ini. Ya, kapan Ibu mau? Silakan open cam. Kapan Ibu mau? Jadwalkan dengan saya. Minum racun maut. Ya. Sesuai di dalam Markus 16, 15 sampai 18. Kamu jawab di mana? Terserah Ibu, maunya di mana? Maunya di mana?
Silakan Ibu open cam, kita jadwalkan maunya di mana? Di mana Ibu maunya, Bu? Ketemu dengan saya. Bila perlu sekarang saya samperin sekarang, Bu. Ayo Bu Lorenza, kita jadwalkan. Mana saya mau jawab kamu ketika saya mau bicara selalu ini di mute. Maksud kalian ya supaya buat tonton. Iya. Tadi saya Kalian ya. Mute terus. Bu, itu peliharaannya aja ini Bu, capek lihat Ibu ngomong tuh saya sampai gugup. jawab itu Andi. Tadi ngotot sekali untuk perayaan 25 Desember. Ya. Ya, saya jawab ya. Yesaya 36 nomor 12. Diam kau Rudi, kau nggak jawab pertanyaanku. Diam kau nggak punya jawab. Yesaya 36 nomor 12. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu, kepada Raja, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan engkau. Jadi di Bibelmu itu Ibu, ada orang makan tahinya sendiri dan minum air kencingnya. Kenapa kau nggak praktekin dia? Selamat datang di kebodohan. Masih mau kau datang besok? Makanya kau baca Bible lah sebelum kau berkomentar. Apa? Tertulis di Biblemu apa? Lo mau apa? Yesaya 36:12. Lo mau apa? Tadi jawab tadi apa syarat orang Kristen minum racun mau di mana kamu dapat? Jawab dulu. Markus 16, 15, 18, Bu. Baca Biblemu. Iya, saya baca. Baca. Jangan di mute ya biar saya baca ya. Iya, baca. Kalian ini sembarangan aja bicara. Kalau udah putus asa dengan keyakinan kalian, Baca jangan. aja, langsung baca. Ya Mbak RK nih, langsung baca aja Mbak RK, jangan banyak ini. Markus berapa? 15, 16. Markus 16 nomor 15 sampai 18. Oke. Markus 15. Sampai 18 lah. Markus 16 ayat 15 di sini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terus baca sampai habis, Bu. Oke. Kenapa nggak mau baca, Bu? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Berani Bu minum racun maut? Di mana dikatakan di situ syarat menjadi Kristen? Pergilah ke seluruh dunia, Pak. Lah, nggak ngerti bahasa Indonesia. Ini perintah, Bu, perintah. Halo, ini dikatakan di sini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, itu perintah. Ya, oke. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi kalau kalian percaya akan diselamatkan, kalian nggak percaya akan dihukum. Dihukum. Ya, itu. Hukumannya apa, Bu? Hukumannya apa? Ya kematian kekal lah di neraka. Jadi di neraka itu nggak ada laundry. Iya. Nggak ada seperti Neraka itu. Nggak pindah ada. ke surga nggak ada ya. Kalau Nggak ada neraka kata-kata aja, itu. surga aja. Iya, Oke, nggak selanjutnya. ada juga. Apanya ndak ada? Nggak ada. Terusin, di terusin. neraka nggak ada. Nggak ada. Apanya ndak ada? Itu kita bicara di dunia, Bu.
Mereka yang dibaptis akan diselamatkan, mereka yang tidak dibaptis akan dihukum. Itu berbicara di dunia, bukan di surga ataupun di neraka. Astaga. Astaga naga. Kok Oke, bahasa Indonesia aja tanda-tanda sulit? ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku demi nama siapa ini? Nama Yesus. Ya, nama Iya, Yesus betul. ya. Betul. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Baik, Dan- pertanyaan saya Bu sebentar. Ibu percaya dengan Yesus? Percaya? Baik, kalau ibu percaya dengan Yesus, ibu harus minum racun maut, membuktikan kepada kami, buktikan ayat itu benar atau tidak. Ibu minum racun maut, saya minum kencing unta. Kalau Kan dengan saya kapan? sekalipun mereka minum racun maut, berarti ada artinya di sini. Ketika ada orang yang menginginkan kematian kita ataupun mencelakakan kita, dia memberikan racun, itu tidak membahayakan. Tetapi Baik. ketika kalau orang sehat yang logikanya sehat, adakah orang sehat punya logika yang sehat meminum racun? Itu tidak menuangkan Yesus supaya nggak minum racun. Itu orang Beda sehat. dengan kalian sehat tapi minum air kencing. Lalu Beda. mau minum racun gimana sih lu teh? Sama Kalau orang Di sini- sehat itu Bu, kalau orang sehat itu tidak menuhankan Yesus dan tidak minum racun, itu baru sehat. Ini udah banyak korbannya Bu. Ini banyak korbannya, udah banyak korban. Siapa korbannya? Banyak orang itu minum racun melandakan dia percaya Yesus Tuhan, minum racun mati. Kalian main lagi. Karena di sini adalah kalau kau percaya Yesus Tuhan, kau minum racun tidak mati, itu intinya. Itu loh. kita buktikan saja Bu. Benar. Buktikan. Ibu minum racun maut, saya minum kencing unta. Kita sama-sama buktikan Bu. Benar nggak ayat di dalam Markus itu? Ibu percaya kepada Yesus. Ternyata orang yang percaya kepada Yesus, tanda-tandanya itu, salah satunya, apabila dia minum racun maut, dia tidak apa-apa. Nah sekarang jadwalkan dengan saya. Saya minum kencing unta, ibu minum racun maut. Gimana? Itu kamu bodoh. Itu kamu mengajari orang Jangan bodoh. bilang bahasa kasih Bu. Jangan bilang bahasa kasih di sini Bu. Nggak boleh. Oh, minum racun. Tidak disuruh. Ini Jadi ngelesnya kemana-mana. Ini bodoh ya Bu. Nih, seperti ini ya. Salah satu contoh. Saya datang ke rumah kamu Mahadewa. Ya. Terus kamu kasih saya racun tanpa sepengetahuan saya. Salah itu, ini tugas kamu, ini kasih penginjilan saya Bu. saya. Beritakan Saya- Injil ke segala Saya mau menginjili kamu Mahadewa. Ini penginjilan Bu. Sore hamba-hambanya Oke, ini. Muhammad. Ya, selamat sore Hamba Ancus. Ya, Selamat sore kalian Hamba sholat Ancus. dulu, sujud menyembah Ya, patung baik. di batu hajar Ibu dulu. tadi mengatakan kepada kami, artinya itu kalau ibu datang ke tempat saya, kalian dulu sujud menyembah patung. Apa dulu? buang. Christian buang ini. Ibu tadi mengatakan kepada saya, kalau misalkan ibu datang ke rumah saya tanpa disengaja diracun, ibu tidak apa-apa. Betul Bu ya? Seperti itu ya? Ibu tahu Iya, kejadian di dalam baik. Ibu tahu kejadian Pasti Jessica dijawab, Mirna? ya. Pasti Sebentar. dibendung. Baik, ibu tahu kejadian Jessica Mirna, Bu? Tahu kejadian Jessica Mirna? Ya, Tahu. Mirna diracun. Mirna agamanya apa, Bu? Tahu. Mirna agamanya apa? Kekristenan tidak bercerita agama. Jangan kamu pikir kalau udah KTP-nya Kristen itu sudah menjadi orang yang percaya, Bu. belum. Mirna kena racun itu tidak sengaja. Begini. Apa bukti? Sebentar Bu ya, sebentar. Itu pengakuan ibu berdasarkan tadi, minum racun maut tidak apa-apa ketika saya menyodorkan. Ternyata saya kasih contoh kepada Jessica Mirna, kasus Jessica Mirna. Apakah Mirna tahu kalau yang diminum adalah racun? Tidak Bu, tidak tahu. Mirna seorang Kristen, Arif suaminya pun seorang Kristen. Ternyata ketika Mirna itu minum sianida, alhamdulillah Bu, makan malam sama Yesus Bu di surga Bu. Ikut makan malam, ya. Ini kalau secara tidak ada logika. Ayat itu nonsen Bu, nonsen ayat itu ya. Bang Andi teruskan ya, maghrib sini, maghrib, tolong diteruskan dulu.
agama itu Hanya orang bohong kayak ibu itu menuhankan manusia, kemudian tantangannya itu minum racun. Minum racun nih ya. Inilah ruang pengecut. Ya nggak apa-apa pengecut, yang penting kita nggak mau menuhankan manusia. Kenapa emang? Udah tahu begini kenapa lu naik? Kenapa lu naik? Mimik terus. Kok malnya penuh tapi Itu kan Mirna itu dia Kristen. Dia tidak tahu kalau di dalam kopinya itu ada racun, tapi diminum. Artinya apa? Tidak sakti kalau menuhankan Yesus. Biar lo menuhankan Yesus berpuluh-puluh tahun, kalau lo minum racun tetap mati. Artinya Markus ini kagak bisa dipraktekan. Mau sengaja mau tidak, kagak bisa. Makanya korbannya udah banyak. nggak siap dengan kebenaran. Apa di mute terus? Belum lagi ya, belum lagi di atasnya. Iya, si mute terus. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Coba, makhluk itu bukan hanya manusia. Saya nggak bisa kepikiran ya, bagaimana caranya menginjili coro ya? Kan itu juga coro adalah makhluk. Atau babi deh, gimana cara menginjili babi bu? Babi juga makhluk loh. Gimana cara menginjili babi? Emang Dimakan surga gitu. kalian binatang masuk ya? Babi itu Surga juga kalian makhluk bu. Kena lagi dia nih. Kena lagi. Tulisan-tulisan kayak gitu dipercaya. Hello. Tuhan tidak pernah menyuruh menginjili makhluk, Nah binatang ini dan perintahnya. Di mana sih? Mau pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Kau barusan baca baru kau bantah sendiri. Ini benar-benar ibu ini sakit ini. makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan. Lari ke tuh. Kau baca lagi lah. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ibu udah pernah nginjilin babi? Babi Udah itu pernah untuk nginjilin babi? Oh kau yang makan. Dia yang makan. Tuhan itu. Kau yang makan. Kau kenapa kau untuk kami gitu loh? Kau tiap hari yang embat, kenapa buat kami? Yang embat babi itu kamu bu, bukan kami yang embat babi, lu. Makan. Gimana sih babi untuk kami? Yesus nggak makan babi, yang kau tuankan lu yang embat babi. Makanya babi jangan diembat, jadinya begini, otakmu geser. Coba kalau nggak makan karena babi jadi otakmu geser, gitu lu. Itu belajar Quran. Dagingnya aja kami makan, ya. Wah nggak makan babi, Nah, cuma aja dagingnya. Siapa yang bilang makan kotorannya? Kan kamu yang bilang kan? Kamu Jadi yang kamu- bilang tadi sampai ke babi kan? Oh Jadi daging saya babi bilang, bukan babi ya bu? ajarin belajar bahasa Bu, Quran, daging baca babi bukan babi ya? Baca aja, kami makan dagingnya aja. Jadi daging babi Nah, bukan dia- babi. Baca Al-Quran dia, ajarin babimu ya, babi itu. Daging ajarin babi ya. bukan babi ya? Oh daging babi bukan babi. Aku nih kalau ngomong, kalau selagi omongannya masih kosong, nggak usah mau berdebat sama kita, karena kita tuh pintar. Benar Bu, benar. Daging babi bukan babi. Buset deh. Oke, Bang Handi, boleh saya bicara? Ya tanggal berapa Yesus lahir Pak Rudi? Itu tugasmu. Baik, saya jelaskan, jangan dipotong. Apa Yesus lahir? Sebutkan dulu baru jelaskan. Oke, Ya, tanggal 25 Desember. ya. Tertulis di mana? Saya jelaskan ya. Tertulis di mana? Saya jelaskan. Tertulis di Saya mana? jelaskan. Kalau di Alkitab tidak ada tertulis, Bapak. Ya udah selesai. Ngapain lu ngarang di sini? Enggak, saya jelaskan. Biar Ya udah silakan. jelaskan. Ya silakan. Oke, pertama orang-orang biasa itu menganggap Natal itu seperti tiruan atau plagiat. Itu merujuk tuduhan pada Jablonski. Jablonski itu menyatakan perayaan Natal berdasarkan
perayaan orang kafir. Nah, Jablonski ini merujuk penetapan Natal oleh Konstantin pada tahun 3, kalau nggak salah ya, 316 dan penetapannya 25 Desember sebagai peringatan Dies Natalis Solid Invitic kalau nggak salah ya. Itu oleh Kaisar Aurel tahun 274. Nah, melalui ini kelahiran Yesus itu sering diperingati tanggal 25 Desember oleh gereja mula-mula, para rasul-rasul dan para bapak-bapak gereja ratusan tahun. Jadi kalau dihitung dari tanggal Yesus disalibkan, Bapak, itu hari Rabu 25 Maret tahun 34 Masehi, Bapak, sampai tahun 273 Masehi. Datanya mana, Pak? Datanya mana? Datanya mana? Oke, saya kasih datanya, Bapak jangan sanggah ya. Saya siapkan dulu ini. Pakai Bible atau pakai karangan, Pak? Saya pakai datanya ini berdasarkan penelitian, Bapak. Di luar Bible ya? Iya, kan tadi sudah saya jawab, Pak. Kalau berdasarkan Bible kan nggak ada, Bapak. Iya, iya. Jadi Anda lebih percaya Bible atau penelitian? Boleh saya lanjutkan, Pak? Ya, saya tanya dulu sebelum lanjut. Anda lebih percaya Bible atau penelitian? Tadi kalau dibilang Bible lebih percaya dengan penelitian, ini kan penelitian dengan agama itu nggak bisa disandingkan, Bapak. Ya berarti nggak sinkron ya? Bukan nggak sinkron, Bapak. Ibarat misalnya mana lebih baik, manusia atau Tuhan, kan agak susah begitu. Ya udah, nggak usah pindah, terusin Pak, terusin, nggak usah pindah topik, terusin Pak, terusin. Perayaan Natal itu berdasarkan bukti-bukti sejarah. Tanggal 25 itu berdasarkan kalender Kislev. Itu menurut kalender Yahudi itu, Bapak. 6 Januari menurut kalender Julian, Pak. Dan 25 Desember menurut kalender Gregorian. Jadi perayaan Natal 25 Desember sampai sekarang berdasarkan tradisi bapak-bapak gereja. Nah, itu kontroversi ini sudah banyak. Tanggal 25 Desember itu tahun 5 sebelum Masehi. Sehingga sekarang orang Kristen itu, Bapak, merayakan hari tanggalnya itu berdasarkan 25 Desember atas keputusan bapak gereja, Bapak. Itu sehingga Gregorian, Bapak. Begitu, Pak, penjelasannya, Pak. Berdasarkan jurnal saya baca, Pak. Jadi ya udah cukup. Jadi menurut Anda udah cukup, Pak. Jadi menurut Anda Bunda Maria melahirkan Tuhan di kota Daud tanggal 25 Desember, begitu? Berdasarkan penelitian, Pak, berdasarkan jurnal Luke. Iya. Anda percaya itu? Penelitian itu artinya adalah tanggal 25 Desember Bunda Maria melahirkan Tuhan di kota Daud, betul? Iya. Benar ya? Benar. Benar. Tapi tidak tertulis di Bible. Iya. Oke. Betul? Betul. Kita cek, Pak. Iya. Kita cek. Di Lukas 2 nomor 1 sampai habis itu ada penggembala domba yang bisa nggak di bulan Desember itu dikeluarin dombanya, Pak, di malam hari, Pak, di bulan Desember, Pak, bisa apa tidak? Bisa, Pak. Gimana, Pak? Bisa? Bisa, Pak. Di bulan Desember itu musim dingin apa musim panas, Pak? Kalau itu saya kurang jelas, Pak, ya, karena kan itu tahunnya beda dengan tahun sekarang, Pak. Oke, baik. Situasinya beda, Pak. Situasinya beda. Ya. Oke, Pak. Oke, kalau begitu, jadi 25 Desember ini Tuhan Anda lahir ya, Pak ya? Sama, Bang Andi. Iya, tadi saya udah jelaskan, Pak. Iya, kenapa varian saya? Kalender Gregorian, Pak. Sama, Gregorian juga. Sama. Iya. Sama. Kan gitu, jadi Pak. 25 Desember tahun dulu, zaman dulu sama 25 Desember tahun sekarang, musimnya sama. Jangan mau dibohongin banget sih. Lanjut. Saya nggak bohongi, saya nggak bisa jawab kan. Nggak bisa jawab. Artinya dia nggak tahu kalau bulan Desember itu masih sama dengan sekarang, itu musim dingin, bahkan ada salju, Pak. Iya, gitu loh. Nah, kalau dalam hal demikian, Pak, Anda masih hidup di zaman sekarang, bulan Desember itu nggak ada perubahan cuaca di sana. Dengerin dulu, saya belum selesai. Nah, pantaskah, bisa nggak orang mengembalakan domba di bulan-bulan dingin seperti itu, Pak?
Oke, saya jawab ya Pak. Kita punya logika Pak, punya akal. Akal apa akal-akalan Pak? Akal lah Pak. Jadi rasi bintang saja itu bergeser sekian derajat itu per sekian tahun Pak. Taruh 10 tahun atau 20 tahun. Ini bedanya sudah ratusan tahun Pak. Rasi bintang aja udah berpindah Pak. Jadi yang dibilang tadi saya berbohong itu ya berdasarkan dan penelitian itu seperti itu loh Pak. Sehingga bisa jadi cuaca juga berubah Pak. Rasi bintang berubah loh Pak. Coba Bapak lihat dulu kondisinya. Itu Pak. Kalau boleh saya? Kalau 25 Desember itu Dewa Matahari, Anda nggak percaya ya? Itu saya jelaskan Pak. Itu berdasarkan penelitian, ya ada. Ada Pak. Duluan mana peringatan itu Pak? Itu kan dulu kan. Nah, saya pertanyaan sederhana Pak. Duluan mana peringatan Dewa Matahari itu dengan Natal? Duluan mana Pak? Dewa Matahari Pak. Dewa Matahari. Tidak ada di Bible 25 Desember. Apakah ada kemungkinan mengadopsi dari sana Pak? Tadi kan sudah saya bilang Pak, kalau mengadopsi itu kan bisa saja kesamaan itu ada. Tapi kalau dibilang plagiat lah akademiknya Pak, itu tidak tadi dibantah dengan kalender Gregorian Bapak gitu. Bisa aja ada kesamaan tapi tidak ada niat untuk plagiat. Yang nuduh Anda plagiat siapa sih? Cuman kalau Anda dengerin dulu Pak, gantian Pak. Oke. Nah, tadi kan Anda udah ngomong nih, ya, duluan perayaan Dewa Matahari 25 Desember, baru Natal. Apa ada kemungkinan budaya-budaya dari Roma ini, penyembah pagan gitu ya, pagan ini, Anda nggak adopsi Pak? Kalau kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada. Berapa persen kemungkinan Pak? Kalau itu saya nggak bisa kasih tahu. Kalau menurut saya cuma 1% mungkin. Oh, jadi 99 valid bahwa Yesus lahir tanggal sekian. Iya, berdasarkan kalender Gregorian Bapak. Ya, kemungkinan kan ada. Tapi kenapa Pak ini pusatnya Kristen? Kenapa nggak ada lagi perayaan Dewa Matahari Pak? Kenapa jadi diganti Natal Pak? Iya, perayaan Dewa Matahari itu kan Yunani Bapak. Iya, Bible Anda berasal dari mana Pak? Ya, Bible Anda berasal dari mana? Bible kan dalam bahasa Ibrani, Pak. Bahasa Yunaninya, Pak. Yunaninya dari mana, Pak? Yunani ada. Ibrani. Saya nggak nanya Ibraninya, Pak. Yunaninya, Pak, di mana? Yunaninya saya nggak tahu, Pak. Di mana dikonsilikan itu, Pak? Di mana orang konsili, Pak? Saya nggak tahu, siapa? Pak. Di mana orang konsili, Pak? Siapa penguasanya di sana, Pak? Raja siapa, Pak? Bukan raja kos-kosan, Pak. Raja Konstantinopel orang mana, Pak? Kurang tahu, Pak. Tadi kan pertanyaan Bapak sudah saya jawab, Pak. Konstantinopel itu dari Yunani, Pak. Jadi makanya bahasa Anda itu bahasa Yunani di Bible Anda gitu. Nah, perayaan Dewa Matahari ini, Pak, sebelum ada nih Kristen nih, Pak, ini sudah ada mengakar daging liturgi budaya orang sana. Nah, pada tanggal 25 Desember itu, Pak, diganti menjadi Natal. Sekarang sudah nggak ada lagi merayakan hari lahirnya Dewa Matahari karena sudah berganti menjadi Natal. Iya kan? Bapak nggak paham di sini? Masa 1%, Pak? Sudah saya sebutkan, Paul Ernest Jabolski itu tahun abad 18 itu. Dia bilang perayaan itu Natal itu perayaan kafir. Kan sudah. Jadi pada tanggal 25 Desember ini tidak bisa dibuktikan Yesus itu lahir. Karena ini adalah pengembala yang tengah mengembalakan hewan peliharaannya. Ketika Desember sampai Januari kawasan Timur Tengah mengalami musim dingin sehingga tidak masuk akal untuk mengembalakan hewan. Gitu loh. Ya, itu kan akal gitu ya? Bapak yang nggak masuk kan. Lo nggak masuk. Jadi Anda tinggal mengembalakan domba atau kambing, Pak. Ya keluarkan aja di musim-musim dingin, Pak. Makan rumput. Kira-kira domba Anda itu menceret apa mencurut? Tadi kan saya udah jelaskan, Pak. Ini dikasih kehidupan nyata, hal-hal yang nyata. Ini akal kok mati ya, Pak ya? Kok bisa akal mati sih, Pak?
Enggak, saya tanya rasi bintang tiap tahun. Kenapa berubah. akal mati, Pak? Kenapa akal mati gitu loh? Akal siapa yang mati, Pak? Akal siapa? Akal orang yang mengakal-akali sesuatu yang tidak ada datanya. Oh, Bapak udah Ya, akal kalau- mati, selain bapaknya aja yang mati, Pak. saya tadi kan udah jawab. Udah nggak ada datanya, diakal-akalin, Pak. Udah jelas di Bible enggak ada, ngapain diakal-akalin? Ya sama juga, Pak. Di Al-Quran Bapak tidak ada sholat 5 waktu. Kenapa Bapak laku 5 waktu? Perintah sholat ada, Pak. Kenapa lari ke Ada di sana? hadis, Bapak. Ada, Bapak. Kami percaya Al-Quran ada perintah sholat. Penjelasannya, waktunya itu ada di hadis jelas. Gitu loh. Kenapa Bapak sholat 5 waktu sementara di Al-Quran? Ya perintahnya ada di Al-Quran sholat 5 waktu. Kenapa? 3 Nah sekarang, oke saya balikin lagi. Coba tunjukkan perintahnya Anda pergi gereja hari Minggu. Perintahnya mana? Pak, Gua makan lu seumur hidup kalau ada perintahnya pergi gereja hari Minggu, mana? mana ada perintahnya sholat 5 waktu? Ada di Al-Quran ada. Al-Quran mana 3 waktu yang ada, Bapak? Aduh ini orang benar-benar. Tunjukkan, Bapak, tunjukkan sholat Ya, subuh. saya tunjukkan. Isya, asar, Iya, saya tunjukkan. Nanti kamu juga tunjukkan ya. Ya. Perintah gereja hari Minggu ya. Iya, sebutkan. Ya, siapkan juga datanya kau. Ayatnya ada asar, zuhur, maghrib, isya, sama subuh. Ya, sebutkan di Al-Quran. Ada nggak? Ya. Sabar. Nanti saya yang akan menunjukkan Bang Handi, nggak apa-apa. Aku mau izin adabnya sebentar aja sih. Nanti saya tunjukin Bang Handi. Iya. Saya bantu nanti. Tapi mau ada perlu sekitar ya 10 menitan lah. Jadi di surat Al-Isra 78, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula lah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Isra 78. An-Nisa ayat 103. Dengarkan dulu orang menjawab. Kamu kalau saya menjawab dengarkan sambil kau persiapkan di mana datamu. Perintah gereja hari Minggu. Persiapkan juga itu. Nanti saya baca ini, diskusi yang benar. Saya baca ini, kamu juga baca perintahnya, baru kita saling menyangga. Itu namanya diskusi. Kau benar-benar otakmu nggak jalan. Ini saya baca Al-Quran, saya baca. Nah sekarang kau siapkan datamu perintah pergi gereja hari Minggu di Bible gitu loh. Oke, saya terusin. Bapak jangan kasar, Bapak. Saya nggak ada kasar sama Bapak. Iya, karena orang ngomong saya menjauh, kau ngomong terus. Sekarang tugasmu bro Rudi, ya sesuai pertanyaan saya juga, siapkan datanya. Kau pergi gereja hari Minggu, perintahnya di Bible mana? Itu, ini saya baca datanya. Nah, setelah kau baca datamu, sesudah saya baca, baru kita sangat menyangga. Oke, saya lanjut. Surat An-Nisa 103. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat Hud 114. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripadanya malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran surat Hud 14. Quran surat Ar-Rum 17 sampai 18. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh, dan segala puji baginya baik di langit di bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur. Ar-Rum 17:18. Surat Al-Baqarah ayat 110. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagimu. Al-Baqarah 43 dan seterusnya. Al-Baqarah 45, Al-Zariyat 56, Al-Bayyinah ayat 5, Al-Had 78 dan seterusnya. Lebih lengkapnya ada hadis Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril datang mengajari Nabi Muhammad dikala 5 waktu itu datang. Terus kemudian Nabi Muhammad mencontohkan sampai kepada kami jadi terstruktur rapi sampai sekarang yang dilakukan oleh umat. Perintah sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Sekarang jangan sangka menyangka dulu, giliran Anda. Tolong tunjukkan perintah pergi gereja di hari Minggu pakai data Bible. Silakan.
Silakan cari. Kisah 20 ayat 7. Baca Pak, baca. Misalnya pada hari pertama dalam hari Minggu itu, ketika kami berkumpul dan memecahkan roti. Mana gerejanya Pak? Ngarang aja. Bapak mana isanya, mana dia asarnya Pak? Nggak ada di Al-Quran Bapak. Kan? Coba Pak, baca lagi Pak, baca Pak. Baca dulu woi. Bapak sebutkan dulu asar mana? Mana asar? Mana zuhur di Al-Quran Bapak? Mana? Sebutkan dulu. Dan tadi udah bilang Pak, waktu sore, matahari. Sore nggak ada asar kan? Nggak ada asar Pak. Nggak ada asar. Kamu dulu. Anjing. Pakai datamu dulu kau. Mana datamu? Gereja hari Minggu mana? Bapak begitu Bapak akidah Bapak. Mana datamu pergi gereja hari Minggu? Mana perintahnya? Orang saya giliran membantah kau pintar sekali kau bantah. Giliran menunjukkan data nggak ada. Dasar pemakan babi lu. Bapak di Al-Quran Bapak. Mana datamu pergi gereja hari Minggu? Mana datamu? Bapak. Mana datamu pergi gereja hari Minggu? Tadi. Tunjukkan dulu mana. Giliran membantah Al-Quran, pinter kau, monyet kau. Giliran menunjukkan diminta buktinya gereja hari Minggu mana, gak ada kau. Dasar monyet kau. Sama Bapak. Dasar pemakan babi kau. Mana datamu pergi gereja hari Minggu? Mana? Mana perintahnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana datamu? Mana? Bisa jawab. Mana datamu pergi gereja hari Minggu? Kan. Itu 1 Korintus. Mana? Baca baik-baik. Di mana? Ya, kamu baca dulu baik-baik punyamu. Bang Rudi. Mana asar sama zuhur di Al-Quranmu? Mana? Mana datamu monyet? Halah. Mana datamu? Dasar pemakan babi, penyembah tai manusia lu. Bang Rudi, selamat malam. Gitulah. Mana datamu pergi gereja hari Minggu? Mana perintahnya? Iya mana? Mana datamu pergi gereja hari Minggu? Mana? Mana? Tadi sudah saya sebutkan. Iya mana datamu? Giliran membantah data saya, Al-Quran so pinter dia. Giliran saya minta buktinya mana perintahnya gereja hari Minggu, kagak ada lu. Pintar Pak. Mana? Pintar Pak. Iya mana datamu? Mana zuhur asar? Iya mana datamu? Iya tadi saya sebutkan. Iya mana? Sebutkan, baca coba di mana? Saya baca di mana? Tunjukkan di mana? Di mana datamu diperintahkan pergi gereja hari Minggu dari pernyataan Yesus? Mana datamu? Iya pelayanan ya. Iya mana datamu? Pelayanan. Lu mau bayar pajak? Pelayanan. Bapak, saya tadi dialog baik-baik. Mana datamu? Iya dengar dulu. Iya mana datamu pergi gereja hari Minggu? Perintahnya mana? Mana? Iya sabar Bapak, saya. Iya mana? Hah, mana? Kasihan kan? Iya mana? Buruan. Bang Endi, boleh nanti coba saya. Iya, silakan Bang. Iya mana? Tunjukkan datamu. Perintah pergi gereja hari Minggu. Mana? Ya, saya sebut. Ayo, mana? Bang Rudi. Halo, Bang Rudi. Halo, Bang Rudi. Biar cari data dulu dia, Bang. Iya, saya udah sebutkan tadi. Mic mana? Saya dimatikan. Mana? Tadi saya sebutkan mic saya dimatikan. Ya ampun. Ya sekarang jangan di-mute dia. Mana? Saya di mana? Bapak, saya tadi baik-baik sama Bapak. Ya, datanya mana ini? Saya mau baca di mana? Tertulis di Bible. Perintah pergi gereja hari Minggu di mana? Mohon maaf nih Bang Andi, sebentar, Bu, boleh dipotong sebentar nggak? Boleh, tapi tunggu ya, datanya nanti saya tunggu loh ya. Awas kalau ada Pak Rudi. Iya, data Bapak juga nggak lengkap Bapak. Ya udah nggak apa-apa, datamu dulu lah. Datamu dulu. Kan Bapak kan. Iya datamu dulu, monyet. Astaga. Datamu dulu mana? Perintah gereja hari Minggu mana? Astaga Bapak, itu disaksikan orang. Iya mana datamu perintah gereja hari Minggu mana? Kenapa lah Bapak maki-maki? Iya mana datamu gitu loh. Ya apa Bapak? Ya kamu ini kalau mengkritik Al-Quran kau ahlinya, tapi giliran saya minta data perintah Yesus pergi ke mana perintahnya Yesus itu mana? Mana? Yang saya pahami Bapak itu 1 Korintus 16:2. Buka dulu ya, 1 Korintus berapa?
1 Korintus 16 ayat 2. 1 Korintus 16 baca. Korintus 16 nomor 2 ya. Iya. 16 nomor 2. Coba abang yang baca. Pertama, tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Begitu. Bapak terus maki-maki saya. Emosi Bapak karena nggak bisa jawab pertanyaan. Saya baca ya. Saya baca nih. Aduh. Saya baca dulu Pak, sebentar dulu.